Sudah Bu. Dah. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahman rahimnya kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap langkah kaki kita semua ke majelis ini menjadi penggugur dosa, pemberat timbangan kebaikan, dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Maryam tadi yang dibacakan di ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkal jannah, itulah surga, allati nurithu, yang kami wariskan, min ibadina, untuk hamba-hamba kami, man kana taqiyya, yang bertakwa. Ayat itu sangat jelas, diawali dengan kata penunjuk, kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Isyarat itu bahasa Arab artinya nunjuk, ya, petunjuk. Biasanya kata tunjuk itu ada yang menunjukkan sesuatu itu dekat, ini jelas dekat nih Bu. Tapi ada yang sesuatu itu agak jauh, itu lemari mukena. Tapi kedua-duanya benda itu ada. Gak mungkin saya nunjuk ini dan itu kalau bendanya tidak ada. Dia wujud, walaupun belum nampak sama kita, tapi wujud. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa surga itu wujud. Kita sebagai muslim, muslimah, merupakan bagian dari rukun iman kita, pilar keimanan kita, harus yakin surga itu ada, walaupun belum nampak, ya. Karena Allah sendiri yang langsung nunjuk, tilkal jannah, itu loh surga, kata Allah. Itulah surga. Kan mustahil Allah menunjuk sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada. Berarti kita sama saja menganggap Allah bohong dong. Nah, kita harus yakin Bu, dan ini ayat jadi dalil dari sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan surga itu ada. Walaupun tak setiap yang ada dan wujud itu harus kita rasakan dulu. Ibu yakin ada sakaratul maut? Yakin. Pernah nyoba? Tidak harus nyoba dulu. Itulah wilayah iman Bu. Iman itu jangkauannya lebih dari akal dan indera. Kalau ditanya garam itu asin, ya itu bisa kita rasa dengan indera perasa kita, ya. Tapi kalau yang sifatnya gaib, gitu ya, perkara yang gaib, maka wilayah keimanan itu meyakini ada wujud, walaupun kita belum melihat atau merasakannya. Seperti tadi sakaratul maut, kita yakin sakaratul maut itu ada, karena yang meninggalnya juga ada, ya. Setiap hari berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, bahkan mungkin di seluruh dunia ini yang wafat. Dan setiap yang meninggal, kata Allah, setiap yang mati merasakan, setiap jiwa itu merasakan kematian. Maka mati ada rasanya, itu yang disebut sakaratul maut. Ya, itulah rasa kematian. Dan rasa kematian tergantung detik demi detik yang kita lewati sekarang. Bagaimana rasa kematian kita nanti?
Kalau dilalui dengan ketaatan, maka rasa kematian itu adalah satu keindahan karena pertemuan dengan Sang Maha Pencipta yang kita rindukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seseorang itu selalu merindukan bertemu dengan kekasihnya? Rindu gak itu? Siap? Enggak, belum dulu Ustaz. Katanya rindu, kita siap gak? Nanti dulu Ustaz. Ya, kalau disayang lagi dulu. Katanya rindu, tapi dikira tanya siap. Siap tidak siap, pasti harus siap. Dan pasti bertemu. Nah, kembali kepada ayat tersebut, tilkal jannah itu surga. Berarti dalil pertama, surga itu wujud, ada. Yakin, walaupun orang kayak yang udah pernah ke sana aja Ustaz menyebutkan surga itu wujud. Itu wilayah keimanan. Ini bukan wilayah yang indrawi. Ya, disitulah justru lemahnya manusia. Tak semua hal bisa dijangkau dengan akalnya. Kalau semua hal bisa dijangkau dengan akal, nggak ada fungsinya perkara gaib. Karena semuanya dijangkau dengan akal kita. Tilkal jannah. Yang kedua, allati nurithu. Ayat itu yang kami wariskan. Nah, kalimat waris atau warisan biasanya ini kan kalau dalam Islam hukum waris itu terjadi karena 3 penyebab. Satu, karena faktor nasab. Nasab dia. Kalau ibu atau suami ibu meninggal, maka anak ibu berhak mendapat warisan dari jalur nasab. Ya kan nasabnya, anak ibu. Baik ibu dulu atau suami ibu, yang penting anak ibu dapat waris jalur nasab. Satu. Yang kedua, warisan itu bisa terjadi dalam hukum Islam karena jalur pernikahan atau musyawarah. Bu, ibu asalnya dengan suami ibu itu orang lain, bukan siapa-siapa ibu itu. Tapi begitu diikat dengan ijab qabul, akad nikah, jadi siapa-siapa ibu. Bahkan jadi bisa saling waris mewarisi. Kan ibu asalnya orang lain dengan suami ibu, gak ada hubungan. Tapi sepupu itu ya tapi kan orang lain sepupu juga. Makanya boleh nikah itu orang lain, bukan mahram gitu. Karena kalau mahram ya nggak boleh nikah ya. Ya, ibu dengan paman ibu mahram, nggak boleh menikah. Ya, tapi walaupun suami ibu itu sepupu, anak dari kakak ibu, orang tua ibu, anak dari adik orang tua ibu, tetap dia bukan mahram, makanya boleh menikah. Tapi yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu diijab qabul, saya terima nikahnya bla 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 bla, jadi siapa-siapa. Bahkan ibu jadi saling waris mewarisi. Kalau ibu meninggal dunia lebih dulu, maka suami dapat wariskan dari ibu dengan jalur apa tadi? Pernikahan. Ya, pernikahan ibu karena bukan nasab, itu pernikahan. Atau sebaliknya, suami ibu yang meninggal lebih dulu, maka ibu juga dapat dari suami ibu. Siapa yang mau duluan dapat warisan? Ya, artinya ini hukum Islam, jalur pernikahan. Jadi saling waris mewarisi, padahal orang lain. Bahkan bu, kalau ibu dengan suami terus punya anak dari pernikahan ibu, terus ibu meninggal, adik kandung dan kakak kandung ibu tuh nggak dapat. Iya kan? Karena terhalang sama anak suami dan anak tuh. Ya, saking kedekatan nasab ya, pernikahan. Kakak kandung yang serahim sama ibu, adik yang serahim sama ibu aja jadi nggak dapat karena ada jalur nasab. Dan yang ketiga, melalui jalur perbudakan. Dulu ada hamba saya, sekarang udah gak ada ya. Jadi gini, kalau hamba saya, kalau ada budak misal, saya merdekakan dia, terus dia punya harta, walaupun gak banyak, dia meninggal, harta itu punya saya mendapat waris dari harta, karena dia saya merdekakan.
atau dia adalah budak saya. Kalau dia meninggal semua untuk saya. Tapi kan perbudakan sudah dihapus. Ya. Nah, pertanyaannya maksudnya, kenapa Allah menggunakan kalimat kami wariskan surga kepada hamba-hamba kami yang bertakwa? Kenapa kok warisan? Kenapa enggak kami berikan, kami hadiahkan? Ya, tapi bahasanya kami wariskan. Ada dua kata para ulama. Satu, wajib bagi Allah memberikan surga kepada orang yang bertakwa seperti wajibnya seorang memberikan kepada ahli warisnya harta warisan. Kita nggak boleh menahan hak waris seseorang, ya. Harus disampaikan, ya. Sebagaimana Allah itu wajib ngasih surga kepada orang yang bertakwa, hak bagi orang yang bertakwa dapat surga. Sebagaimana seorang ahli waris berhak mendapatkan warisan. Nggak boleh ditahan. Kalau memang suami ibu meninggal, kemudian anak ibu berhak kan mendapat waris, jangan ditahan warisannya. Kalau dia sudah dewasa, okelah. Kalau masih kecil, masih dalam pengelolaan ibu, tapi kan nggak boleh dimakan, nggak boleh dihabiskan oleh kita. Dia itu hak, ya. Kalau sudah dewasa, berikan hak. Jadi maksud kenapa Allah menggunakan diksi kami wariskan? Karena wajib bagi Allah memberikan surga kepada orang yang bertakwa, sebagaimana wajibnya seseorang menyampaikan hak waris kepada ahli warisnya. Amin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena faktor kedekatan. Tadi hukum waris itu terjadi karena faktor satu nasab, dua pernikahan. Nasab dan pernikahan ini artinya kedekatan. Ya, nasab itu jelas kedekatan melalui jalur darah. Sedangkan kemudian pernikahan, kedekatan itu melalui jalur pernikahan. Kan dari ibu tadinya orang lain dengan suami ibu jadi dekat. Jadi kerabat, dalam arti kerabat itu kedekatan, sebab ibu sudah menikah dengan suami ibu yang tadinya orang lain. Mungkin suami ibu itu orang dari luar Pulau Jawa, orang seberang, orang lain suami ibu itu. Tapi begitu menikah jadi dekat. Ya, bahkan saling waris mewarisi. Dua hal itu kenapa Allah menggunakan diksi kami wariskan. Satu, karena memang wajib bagi Allah memberikan surga kepada orang yang bertakwa, sebagaimana wajibnya seseorang menyampaikan harta waris kepada ahli warisnya. Ya kan, berdosa memakan harta waris yang bukan hak kita gitu. Yang kedua, karena faktor kedekatan. Ya. Nah, satu hari ada seorang ulama bernama Zunnun al-Masri rahimahullah. Ditanya oleh muridnya, bima yanalu abdul jannah, guru, dengan sebab apa seseorang itu masuk surga? Dengan sebab apa seseorang itu mendapatkan surga? Kata Zunnun al-Masri, bi khamsin, karena 5 perkara. Ya, karena 5 perkara. Pertama, al-istiqamatul lati laisa fiha rawadah. Yang pertama adalah istiqomah yang tidak ada kepura-puraan. Ya. Seseorang mendapatkan surga karena dia istiqomah di jalan Allah tentu, yang tidak ada kepura-puraan. Ya. Jadi istiqomahnya itu tulus, murni, nggak ada kepura-puraan. Tidak ada unsur-unsur selain unsur yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, selain Allah. Ya, tidak ada unsur duniawinya, tidak ada unsur puja-puji manusia. Itu yang dimaksud tidak ada kepura-puraan. Kenapa istiqomah? Karena sangat sulit istiqomah itu. Perkara yang paling sulit dalam agama kita itu istiqomah. Ya. Maka pahalanya juga nanti saya akan sebut ayat. Pahalanya juga tentang surga, langsung Allah sebutkan surga. Ya, di dalam Al-Qur'an itu. Sehingga seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku
satu ilmu atau ajaran, pesan yang setelah engkau kasih tahu aku nggak akan nanya apa-apa lagi kepada. Ya, tolong sampaikan kepadaku pesan, nasihat, tausiah yang setelah engkau sampaikan kepadaku, aku nggak akan nanya apa-apa lagi. Artinya itu pesan udah sangat-sangat cukup. Kata Nabi, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam keimanan. Udah, segitu aja. Aku beriman, katakan kepada Allah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, kata Nabi. Jadi istiqomah itu udah menutup, nggak usah nanya apa, udah istiqomah berarti susah, karena sulit istiqomah. Nah, di surat Fussilat ayat 30, ya, di surat Fussilat ayat 30, di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ya, tsumastaqamu. Nah itu, ya, jadi hadis Nabi itu diambil dari ayat ini. Nabi mengatakan amantu billah, beriman, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian aku istiqomah atau istiqomahlah kamu. Karena dari ayat ini, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah ini berat karena kita harus konsisten dengan keimanan kita. Tegak lurus saja kita di jalan Allah itu, yang disebut siratal mustaqimnya itu. Kalau dalam pengamalan ajaran Islam, kita itu terus continue, itu istiqomah. Ya, continue, terus berkesinambungan, nggak putus-putus kita melaksanakan. Ya. Maka kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqomah dan mereka itu konsisten dengan imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, kami akan turunkan kepada mereka para malaikat sambil berkata, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah disiapkan. Kan surga itu. Pertanyaannya, para sahabat nanya, kapan malaikat itu datang kepada orang yang istiqomah itu ya Rasulullah? Kapan datangnya? Kan tadi kata Allah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka. Kapan? Ada yang udah pernah kedatangan malaikat? Sambil malaikat itu mengatakan, jangan takut, jangan sedih, surga menantimu. 3 kalimat itu. Ternyata Imam Atta kemudian dalam tafsirnya menyebutkan, malaikat akan datang kepada orang yang istiqomah di 3 keadaan. 1, indal maut, ketika sakaratul maut. Jadi ketika seseorang di gerbang kematiannya, orang yang istiqomah didatangi malaikat. Sambil malaikat tadi mengatakan apa, Bu? Jangan takut, jangan sedih, dan surga menanti. Jadi ketika sakaratul maut, ya, orang yang istiqomah dihampiri malaikat. Ya, bukan malaikat maut yang menyambut nyawa. Ini ada malaikat rahmat kemudian nyamperin. Jangan takut, jangan sedih, surga menanti. Itu keadaan pertama. Yang kedua, indal qabri, ketika akan dimasukkan ke dalam liang lahat, ke alam barzah. Kalau jasadnya ke liang lahat, ruhnya ke alam barzah kan. Malaikat datang lagi, Bu, sambil mengatakan 3 kalimat yang sama. Jangan takut, jangan sedih, surga menantimu. Yang ketiga, indal bakti,
ketika hari dibangkitkan. Kiamat kedua, tiupan sangkakala kedua, semua dibangkitkan, malaikat datang lagi nyamperin orang yang istiqomah tadi, sambil mengatakan, jangan takut, jangan sedih, surga menanti. Itulah 3 keadaan malaikat datang kepada orang yang istiqomah. Ketiga-tiga ini kita belum alami, maka kita harus istiqomah kalau mengalami. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa sih yang dimaksud para malaikat jangan takut, jangan sedih itu? Nah, saya tanya, apa yang paling kita takuti dalam hidup? Sehingga malaikat mengatakan jangan takut. Bahasanya jangan khawatir, jangan risau, jangan galau. Apa yang paling kita takuti itu? Takut mati, bekalnya masih kurang, apalagi? Ya, apa yang paling kita takut? Apa yang paling ibu takuti? Siksa. Nah, artinya semua juga bisa, gitu. Tapi kata Imam Atto yang paling ditakuti adalah ketika ibadah kita tidak diterima. Iya bu, udah capek-capek, ibu tuh sholat malam, sholat tahajud, sholat macem-macem lah, puasa sunnah, kajian tiap pekan datang, ya, jalan panas, duduk lama, wah segala secara fisik capek lelah ibu tuh. Terus maaf, nauzubillah, terus nggak diterima, itu yang paling ditakuti ibu. Ya, maka malaikat datang kepada yang istiqomah mengatakan jangan takut dalam kurung ibadahmu sudah diterima. Plong enggak? Oh, enggak ada yang paling kita takuti kecuali ibadah kita tidak diterima. Begitu sudah diterima, enggak ada yang kita khawatirkan. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Nah, apa yang paling membuat kita bersedih? Apa, Bu? Setelah ibadah kita dipastikan diterima, ibadah orang yang istiqomah dipastikan diterima, kata malaikat yang kedua jangan sedih. Apa sih yang membuat manusia itu paling membuat manusia bersedih? Ketika dosa kita tidak diampuni. Itu yang paling membuat kita sedih. Nah, oleh malaikat disampaikan jangan takut dalam kurung ibadahmu diterima, dan jangan sedih dalam kurung dosamu sudah diampuni. Jadi kalau ibadah seseorang sudah diterima dan dosanya sudah diampuni, tempat mana lagi yang paling layak untuk dia? Surga. Makanya ditutup oleh malaikat, surga menantimu. Jadi Bu, ujung-ujungnya yang paling kita butuhkan cuma 2, ibadah diterima dan dosa diampuni. Kan begitu kalau kita mendoakan orang yang wafat, Bu. Semoga ibadahnya diterima dan dosanya diampuni. Udah cukup, Bu. Dan dalam doa sholat jenazah, dalam doa itu yang kita doakan. Sekarang untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, itu yang kita doakan. Ya, semoga ayah ibu saya Allah Engkau ampuni dosanya dan Engkau terima. Udah. Karena kalau seseorang ibadahnya sudah diterima, kan berarti Allah ridho dengan ibadahnya. Dan kalau seseorang dosanya sudah diampuni, kan dia sudah jadi orang bersih nih. Tempat mana yang paling layak? Karena surga itu hanya ditempati dan dimasuki oleh orang-orang yang bersih. Ya, yang sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tentu dia punya bekal ibadah yang sudah Allah terima. Berarti kan ada ibadah yang gak diterima oleh Allah kalau begitu. Memang ada. Ya. Maka kita berlindung pada Allah agar ibadah kita tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya kan kita suka doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu salah satu doa kita. Ya. Kalau ibadah sudah diterima dan dosa sudah diampuni, udah cukup, udah, nggak perlu yang lain. Sekarang kita semua sedang menuju ke sana, berusaha untuk ibadah kita diterima dan dosa kita diampuni. Kalau sudah itu surga tempat yang paling ideal kan buat dia. Gak ada lagi tempat bagi orang yang
dosanya sudah diampuni dan ibadahnya sudah diterima kecuali surga. Satu itu. Jadi istiqomah, ya, dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah berbuat baik, ya, berakhlak mulia, istiqomah dalam hal-hal yang memang Allah ridhoi, dia istiqomah. Istiqomah itu tak perlu banyak-banyak, Bu, yang penting konsisten. Gitu ya. Yang penting terus berkesinambungan. Terus continue walaupun mungkin gak banyak. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi apa? Adwamuha, kontinuinya, kontinuitasnya. Wa in qalla, walaupun sedikit, mungkin secara kuantitas sedikit, tapi dia tuh terus, Bu. Itu jauh lebih Allah cintai daripada amal banyak tapi udah selesai sekalian. Allah lebih mencintai ibu tilawah Qur'annya tiap hari walaupun cuma 1 halaman 1 hari, daripada ibu sekali baca 3 juz 3 bulan gak ngaji. Dengan alasan udah DP sebelumnya, udah udah deposit sebelumnya 3 bulan tuh. Jadi 3 juz 3 bulan gak ngaji gitu. Ya, ada lagi yang kok nggak ngaji lagi, kan udah khatam Ramadan Ustaz. Jadi ketemu lagi dengan Quran itu nanti Ramadan. Makanya Qurannya itu mulus terus. Karena setahun sekali ya. Ya. Tapi kalau yang setiap hari kan udah lecak-lecak ya, karena udah gitu kan ibu kan kalau buka lembaran baru kan kayak gini. Ya iyalah jadi lecak gitu Bu ya, jadi ini terus kan ada caranya buka itu. Buka Quran itu yang elegan ya. Ya. Nah, Bu, yang paling dicintai oleh Allah istiqomahnya, Bu. Bukan bahasanya amat-amat tai ayam. Ya, istilahnya kan begitu ya. Cuman ramenya aja udah enggak ada, udah aja. Enggak. Ketaatan tuh harus continue. Kata Allah, wa'bud rabbaka, istiqomah kamu menyembah Tuhanmu sampai nanti ajal mendatangi. Ya. Yang pertama itu kata Zunnun Al-Masri rahimahullah, seseorang masuk surga karena apa? Istiqomah. 1, karena istiqomah yang tidak ada kepura-puraan. Karena Allah Maha tahu mana yang betul-betul istiqomah, mana yang cuma pura-pura, ya, atau hanya ingin mendapatkan ujian misalnya. Yang kedua, al-mujahadah allati laisa fi ma'aha sahun, bersungguh-sungguh yang tidak ada kelalaian. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Kalau istiqomah kan continue. Kalau mujahadah itu antusias, semangat gitu. Diajak taat kepada Allah tuh semangat. Bukan males-malesan, bukan lalai. Ya, tapi ada antusias. Bu ngaji ayo, sebelum diajakin juga udah semangat gitu. Ya. Yang mujahadah itu. Ya, Bu ngaji, iya aku udah siap dari jam 4 subuh. Ya, aku udah siap dari jam 7 ini. Nah misalnya, jadi antusias, dibawa untuk taat, dibawa untuk hal-hal yang Allah ridho, itu antusias. Itu namanya mujahadah, ada kesemangatan, ada juga makanya disebut jihad. Jihad itu kan sungguh-sungguh, Bu, bukan semata-mata ngangkat senjata. Itu jihad yang di zaman Nabi dengan kemudian membela agama Allah. Tapi jihad kita sekarang sungguh-sungguh dalam ketaatan pada Allah. Maka ada istilah manjadda wajadah. Orang yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Bu, saya yakin ibu sampai ke tempat ini karena ada kesungguh-sungguhan. Orang yang gak sungguh-sungguh akan nyampe, Bu. Gak akan nyampe. Tapi ibu sungguh-sungguh. Makanya ketika Nabi menjelaskan siapa itu mujahid ya Rasulullah, kata Nabi, mujahid itu bukan yang ngangkat senjata. Mujahid adalah menjahada nafsahu fi ta'atillah, yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah.
Kenapa disebut sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah? Sebab kata Nabi SAW disebutkan di dalam kitab Sahihul Khatir itu, sebab al-insan fi hadhil hayatid dunya ya'ishu halatan min as-sirat. Sebab manusia dalam kehidupan dunia itu pasti hidup dalam pertempuran dan peperangan. Ya, Bu. Kita tuh akan selalu ada dalam hidup kita itu akan selalu ada dalam pertempuran, peperangan, tapi bertemu dengan musuh yang gak nampak. Saya yakin ibu sebelum datang dan sampai ke tempat ini ada pertempuran dulu dalam diri ibu. Ada peperangan. Berangkat jangan kayak males gitu ya. Mana setrikaan masih loh. Ya. Bu, ada perang batin gak, Bu? Makanya ketika ibu bisa sampai ke tempat ini, ibu mujahid. Ibu mujahid. Maksudnya sudah bisa menundukkan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah. Saya yakin sebelum ibu sampai ke tempat itu ada peperangan. Ada peperangan tapi dengan musuh yang gak nampak. Ya, ada. Berangkat jangan, kayak males ini tuh. Besti aku juga gak berangkat. Gitu kan? Jadi kayak males nih berangkat. Ya, lebih baik di rumah aja kan. Nyantai rebahan gitu ya, sambil scroll HP gitu. Ya. Atau check out ya, keranjang udah penuh tapi belum di check out ya. Karena saldo masih kurang kan gitu ya, belum masuk dari suami. Tapi keranjang sih sudah penuh ya, Bu ya. Keranjang udah penuh, cuman ayah kapan ini mama belum check out. Iya nanti mah ya, tanggal 20-an. Ya itu sih mau akhir bulan dong Pak gitu. Bu, ada ibu, maaf, ketika sholat mau jam 3 bangun, ada peperangan. Ya, ada peperangan. Maka betul mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bukan yang ngangkat senjata sekarang. Eranya bukan itu sekarang. Begitu jam 3 bunyi alarm HP, bahkan 3 HP-nya itu bunyi semua. Ibu yang setting, ibu yang dengerin bunyinya, ibu yang matiin, ibu yang tidur lagi. Ya. Kayak badan tuh remuk gini ya, baru jam 12 tidur. Nah, ada itu peperangan, Bu. Ya. Udah gitu misalkan mana di kamar ibu AC kan, tarik lagi selimut. Ya. Pokoknya atau 5 menit lagi. 5 menit lagi. Begitu udah 5 menit masih lama. Sekarang subuh jam 4.45. Lebih baik nanti aja setengah 4 masih. Setengah 4. Jam 4 juga masih keburu. Pengalaman ya Bu ya? Sama kita juga begitu. Karena kita punya musuh, sama-sama punya musuh yang tidak nampak. Hawa nafsu. Disikat sana. Dunia kita. Maka kata siapa? Musuh kita itu kita akan menghadapi musuh 3. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, a'da'ul insan thalathah. Musuh manusia itu 3. 1 dunianya. Kerap kali yang menghancurkan akhirat kita adalah dunia kita. Iya. Kita dilalaikan dengan dunia kita. Ya. Itu musuh kita. Maka Allah terus mengingatkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, jangan lalai, jangan terlena. Jangan ngejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Di dunia akan kita tinggalkan, tapi kejar sesuatu yang kita akan datang ke sana. Akhirat. Ya. Mau sehebat apapun ibu mengejar dunia, garis finishnya juga kematian juga. Ya. Dunia itu. Maka fahtaris minhu bizuhdi fi, maka
hadapi dunia kita itu dengan zuhud. Zuhud itu bukan anti duniamu. Zuhud itu hanya menempatkan dunia cukup dalam genggaman, bukan dalam hati kita. Zuhud itu menjadikan dunia sebagai jembatan akhirat kita. Kita punya kehidupan yang abadi loh. Kita punya kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan dunia itu senda gurau, permainan. Akhirat itu serius. Dunia itu senda gurau dan permainan. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dunia itu senda gurau dan serius. Tapi masalahnya kita menghadapi dunia terlampau serius. Akhirat itu serius, tapi kita terlampau main-main. Kebalik-balik kita. Bu, dunia gak serius-serius amat juga ibu dapat. Tapi kalau akhirat gak serius, gak dapat, Bu. Kesalip terus sama orang, sama yang sungguh-sungguh. Tapi dunia, ibu gak sungguh-sungguh amat, biasa-biasa aja, dapat juga, Bu, dunia. Ya. Jadi zuhud itu bukan anti dunia. Ustaz, saya udah gak punya rumah, gak punya mobil, saya udah zuhud. Bukan zuhud, itu memiskin, Bu. Ibu harus kaya. Kita harus kaya. Tapi kekayaan itu tidak lantas kemudian menjadikan kekayaan itu dalam hati kita. Dunia itu kita genggam dalam hati. Bukan. Cukup kata Umar bin Khattab dalam doanya, ya Allah jadikan dunia itu hanya dalam genggaman, bukan dalam hati. Ibu punya uang 1 juta dalam genggaman, mudah berpindah tangan. Tapi 10.000 aja kalau dikaitkan di hati, berat banget keluarnya. Ya, genggaman. Maksudnya kan kita nggak mungkin gini terus, Bu, genggaman kita. Pasti kan akan begini. Jadi udah dalam genggaman itu suatu saat kita memang harus membuka tangan kita agar kemudian apa yang ada dalam genggaman kita itu berpindah kepada saudara kita, seraya kita itu mempersiapkan diri akan menerima yang baru dari Allah. Kalau tangan kita gini terus berarti Allah juga nggak mau ngasih. Ya, tangan lu nggak kebuka. Bukalah tanganmu. Membuka tangan itu maksudnya berbagi gitu. Ya, kita nggak akan terus begini tangan kita. Kata Allah, oh tangan kamu dikepalkan terus udah pindahin ke orang, karena nggak siap menerima soalnya. Buka tangan kita, maksudnya berbagi. Prinsipnya tuh terima kasih, Bu. Terima kasih. Sudah kasih itu akan apa lagi? Terima lagi. Jadi prinsipnya nerima dari Allah. Kasih. Kalau kamu sudah kasih kan udah kosong, kata Allah udah kosong lagi nih kamu tangan. Ini aku kasih lagi. Kata Allah kalau kamu gini terus masih banyak, lah udahlah saya biarin aja karena kamu masih begini terus. Kapan kita? Kan kita nggak bisa nerima apa-apa, Bu, kalau dikepalkan tangan kita. Tapi kalau gini, terima, kasih lagi, diterima lagi. Gitulah konsep itu. Jadi harus kaya, Bu. Harus kaya. Dalam arti kekayaan itu bukan dalam hati kita. 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Al-Ashra al-Mubasysyaruna bil Jannah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. 8 dari 10 sahabat itu orang kaya semua. Tapi mereka nggak menjadikan dunia itu sebagai orientasi hidup. Dia nggak menjadikan. Ketika kata Nabi, ini ada saudara kalian nih belum makan hari ini, saya Rasulullah begitu baru. Dan selalu Abu Bakar yang nomor 1. Selalu keduluan sama Abu Bakar yang lain. Abu Bakar lagi pas. Karena beliau tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Pernah Abu Bakar mensodakohkan hartanya untuk membebaskan para budak hamba saya. Dalam 1 hari beliau pernah mengeluarkan hampir 1.000 dinar emas. 1.000 dinar kalau dikonversi emas sekarang berapa miliar? Ya, Abdurrahman bin Auf pernah, kota Madinah saat itu sedang paceklik bahasanya, gagal panen semua, kurma semuanya rusak semua, gandum semua. Tapi Abdurrahman bin Auf di gudangnya banyak. Kata Abdurrahman bin Auf kepada para pekerjanya, keluarkan semua isi gudangku dan jamin semua penduduk Madinah hidupnya. Lalu dicek lagi ke gudang, kok masih ada? Ya udah semua dikasih. Enggak, saya pengen enggak ada sisa di gudang saya. Karena
Karena nanti tadi terima kasih, tapi Allah kasih lagi. Kok nggak habis-habis? Itu kan. Karena nggak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin. Bu, kenapa mobilnya, rumahnya dijual? Aku karena rajin sedekah. Jadi aku jatuh miskin. Belum pernah ada, Bu. Tapi kalau yang pelit banyak. Ya. Kenapa ini Ibu dijual? Ya, karena aku ini kali ya nggak pernah sedekah, karena aku malas sedekah kali ya, sama Allah ditegur. Tapi begitu. Tapi nggak ada yang rajin sedekah itu jatuh miskin gitu ya. Alasannya karena saya rajin sedekah, jadi saya itu jatuh miskin. Jamila jatuh miskin lagi. Ya, maaf Ibu Jamila. Ya. Nah Bu, harus kaya Bu, tapi jangan jadikan sebagai orientasi hidup. Ya, sebanyak apapun toh harta kita nggak ada yang kita bawa kecuali yang Allah yang kita sedekahkan. Itu yang abadi. Dia akan jadi teman kita. Kan kata Nabi dalam hadisnya itu ketika jasad itu masuk ke liang lahat, malaikat itu datang menghampiri sebelah kanan kiri telinganya atau kepala. Tadinya si malaikat tuh mau mukul, mau mengazab kubur, lalu ternyata ditolong oleh tilawatul Quran, oleh bacaan Qurannya setiap hari selama hidup. Jadi maka Quran menolongnya sebagai syafaat. Lalu berpindah ke sebelah kanan kiri tangannya, mau dipukul, mau disiksa, ditolong disodaqatihi dengan sedekah. Ini orang ini jenazah ini dulu lagi hidupnya rajin sedekah. Gak jadi sama malaikat tuh. Pindahlah ke kanan kirinya, kaki, ternyata ditolong di masyihi ilal masajid. Kakinya sering melangkah kaki ke masjid untuk sholat, untuk kajian, pokoknya. Atau bahasa yang lain para ulama juga melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Mungkin silaturahim, nengokin yang sakit, takziah ke yang meninggal. Jadi kakinya ini ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Ya, disimbolisasikan dengan masjid dulu. Ditolong, gitu. Maka nggak jadi diazab kubur jenazah itu. Jadi musuh kita yang pertama dunia. Jadi kaya, Bu, saya doakan ibu-ibu semua. Benar, Bu. Saya sering mendoakan, karena saya mendoakan orang lain itu supaya mantul ke saya, memantul ke saya. Sebab ketika kita rajin mendoakan saudara kita, malaikat turun dan mengaminkan sambil mengatakan walaka bimithlin. Amin. Walaka bimithlin. Kamu juga sama. Kalau ketemu, Bu, sehat-sehat ya. Malaikat turun walaka bimithlin. Kamu juga sehat. Jadi lebih banyak mendoain orang lain itu dua keutamaannya. Oh, dia sehat, kita dapat sehat. Kalau kita ngedoain diri kita sendiri saja, mungkin kita saja orang enggak sehat. Ya. Makanya kata-kata yang keluar untuk saudara kita yang baik-baik. Ya, ibu itu baru beli mobil baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Kata malaikat, amin kamu juga. Jangan, ya, aku juga tahu kredit. Ya. Kredit, ya. 4 bulan juga ditarik lagi sama dia. Ya. Gitu, Bu. Malaikat juga, kamu juga sama, kata malaikat. Ya, mobilnya ditarik. Ya. Jadi yang baik aja. Ya. Bu, anak ibu itu udah ada yang sarjana loh, kemarin juga sudah. Alhamdulillah, barakallahu. Semoga ilmunya berkah ya. Senang punya anak yang udah sarjana. Amin. Semoga anakmu juga sama. Itu kan enak, Bu. Sama malaikat, jangan anak yang mana, itu yang nomor 2. Masa udah wisuda? Kayaknya nggak mungkin. Dia kan kalau sekolah sesuai jumlah murid rankingnya. Dulu kan rankingnya tuh sesuai jumlah murid. Murid 20, ranking 20. Pernah 10 besar sih. Karena muridnya ya. Aku nggak percaya dia wisuda, dia udah sarjana, pasti nyogok pasti. Tuh, Bu, kita itu juli terus ke orang. Sehingga kata malaikat, amin wala kabin. Kamu juga.
Ya, Bu, kita nengok yuk, ibu itu sakit. Ya Allah, semoga diangkat ya penyakitnya, disembuhkan tanpa ada meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Amin, walakabim. Gitu. Sering-sering dia doain orang lain. Saudara kita mau kenal mau enggak juga doain aja. Bu, kekuatan doa gini Bu. Ketika ibu lagi di lampu merah, entah bawa ibu bawa mobil naik motor atau di jalan gitu ya, lewat nih Bu, maaf, pemulung. Ya Allah, mudah-mudahan kau naikkan derajat, ya, kau angkat ekonominya, kau mudahkan rezekinya, gitu Bu. Ya, bisa jadi selama ini kita kemudian dimudahkan segala urusan oleh Allah, ada doa-doa kita kepada saudara kita yang kita mungkin merasa cuma gitu doang, jangan cuma gitu doang, malaikat yang mengaminkan. Ya, terus ada pedagang, Bu, maaf, ada tukang bubur bawa pakai motor, ada tukang penjual jamu entah pakai motor atau sepeda. Ya Allah, mudahkan rezeki, luaskan rezeki, berkahi setiap langkah. Itu Bu, enak Bu. Ya, kita di jalan, ada kita lagi bawa motor, tiba-tiba ada anak sekolah sulit nyalip. Jangan kurang ajar loh. Kita gitu. Ya. Celaka baru tahu, nanti kata malaikat, amin kamu juga. Ya. Tapi begitu lewat dia salib, ya Allah selamatkan dia. Mungkin ya selamatkan ya, jauhkan dari segala malapetaka bahaya. Itu enak. Allah apa malaikat, amin kamu juga. Gitu. Ya. Kenapa banyak yang dia ngerasa ya? Ya, ngerasa suka ngedoain yang mana? Kalau ada yang nyalip, gua kejar loh. Wah, ibu langsung dengan mode Rosi ya, apa the power of mama. Wah, ibu langsung ya, sen kanan belok kiri, pokoknya salib ibu ya. Emang anak muda aja yang bisa. Aku juga bisa. Udah, kadang-kadang kita suka hidup kita itu diatur dengan hidup orang lain. Orang lain nyalip, alif. Ya. Orang lain ada minta-minta, kalaupun kita nggak ngasih Bu, belum bisa ngasih atau kita memang nggak, doakan aja. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqati yadhur. Kata-kata yang baik dan permohonan maaf itu lebih baik daripada kita ngasih tapi menyakiti. Kita nggak tahu. Ibu tuh ngasih tapi ngasih 5.000, tausiahnya setengah jam. Ke yang minta-minta itu. Ya, kata yang minta-minta, kalau 100.000 sih masih aku dengerin tausiah. 5.000 men, tausiah setengah jam. Ya, nah, gitu. Jadi dunia hadapi dengan syukur. Ya. Kadang saya suka begini, Allah, ada saya pengen tuh gitu ya. Bantu memang belum punya, tapi pengen. Ya akhirnya dalam bentuk doa, ya Allah, Engkau mudahkan urusan. Saya belum Engkau beri kelapangan untuk memberi, tapi mudahkan ya Allah. Gitu ya. Saya begitu. Supaya kita lapang, dia lapang diberikan oleh Allah, kita kemudian mantul kita. Itu doa. Itu yang kata Nabi, doa zuhrul ghaib. Mendoakan saudara kita sambil saudara kita tuh nggak tahu. Udah ibu nggak usah ngomong-ngomong. Ya. Nggak usah ngomong. Alhamdulillah aku udah sehat, tahu. Itu kan doa aku. Itu kan doain kamu. Ya. Kamu tuh sehat tuh aku yang doain tahu. Nanti kalau aku sakit tuh nggak usah dibilang-bilang, biarin aja Bu. Emang mungkin dari doa ibu yang diijabah, boleh mungkin doa yang lain. Ya, ibu kan, aku tahu yang doain kamu sehat lagi. Ya, kamu dapat rezeki kan? Iya, aku itu yang doain. Minggu lalu aku tahajud aku doain kamu. Dibilang-bilang, udah nggak usah. Maksud saya udah begitu, ya Allah pengen, tapi belum mampu. Gitu ya. Di tempat kami di markas sekolah di Garut ada 3 santri kami yang lulus diterima di Universitas Al-Azhar. Tapi ya, modalnya harus berangkatnya sendiri Bu. Nanti di sana baru dijawab. Satu orang 28 juta. 3 orang santri. Saya bilang ya Allah saya belum mampu. Saya belum mampu terus. 85 juta harus saya belum mampu.
Tapi Engkau Maha Kaya ya Allah. Mudahkan 3 santri ini untuk bisa berangkat, karena mereka yang akan melanjutkan kami. Saya mungkin 10-20 tahun yang akan datang saya sudah tidak ada, mereka yang akan menjadi pelajar agama. Estafetan udah. Saya bilang, Ustaz gimana? Udah. Allah Subhanahu wa taala akan memberangkatkan kalian. Enggak usah khawatir. Ya. Kalian terus saja berdoa, bersabar. Ya. Itu Bu. Kadang-kadang tahu-tahu banyak begitu. Saya dulu suka begitu. Bu, saya lagi kecil itu ada semacam luka batin dalam konteks ya. Ketika saya di pondok pesantren, ya mungkin oknum ya. Saya belum bayar SPP, ya. Jadi bapak saya itu kan penjual servis mesin jahit bekas di Pasar Jatinegara. Di Pasar Jatinegara itu bapak saya di Pasar Jatinegara. Almarhum. Maaf ya, bapak belum bisa ini. Ada pengurus asrama itu, wakil bendahara mengatakan, memang pesantren nggak perlu biaya, pokoknya ya kata-katanya nggak ini. Saya ada luka batin, lalu kemudian saya dalam hati, Allah izinkan saya suatu saat bisa bikin pesantren gratis. Alhamdulillah. Kadang-kala luka batin itu doa kita mustajab. Saya kelihatan ibu tuh banyak terluka sama suami ibu. Jadi banyak ibu itu banyak doa yang kemudian dijawab saat ini. Banyak luka batin itu. Dan ke masjid ini sebagai hiburan. Iya Bu. Kan ad-du'afa wal khaifuna fi kanfillah, kata Nabi, orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa takut, tertindas itu dalam dekapan Allah. Jadi doanya itu cepat. Saya pengalaman kecil tuh gitu Bu, benar. Saya di pesantren waktu itu di Sanawiyah. Emang pesantren punya kamu, harus beli ini beli apa? Ya saya sampaikan, bapak saya belum ada uangnya gitu. Saya mohon gitu. Dalam hati saya nggak diucapkan saat itu di depan enggak, tapi dalam hati ya Allah. Ada luka batin, ada kesedihan. Izinkan suatu saat di masa yang akan datang saya bisa punya pesantren walaupun nggak besar, tapi saya bisa gratiskan semuanya. Alhamdulillah. Ya terwujud. Ada luka batin. Maka pulang dari sini ayah lukai mama. Ada mama, doa mama diijabah. Sering-sering luka batin Bu, supaya doanya. Maksud saya setiap momentum itu gunakan untuk kebaikan gitu. Kan ibu bisa aja doa yang buruk. Saya nggak mendoakan yang nagih dan marah-marah itu, ya Allah hancurkan dia ya Allah. Enggak. Cuman kepuasan batin kita aja Bu, dia hancur. Kita cuman puas, tapi kita nggak dapat apa-apa, rugi. Justru saat itu doa mustajab ya buat kita aja minimal, kalau kita nggak bisa doakan kebaikan. Kalau saya pengen punya tempat sekolah pesantren yang nanti kemudian gratis nanti, dulu kalah. Ya saya nggak doakan beliau, ya. Tapi kan jadi mustajab, ya. Yang kedua musuh kita apa? Setelah dunia, setan. Nggak kelihatan lagi juga, nggak kelihatan Bu ya. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu juga nggak kelihatan. Tiba-tiba kita terjerumus saja. Nah itu ya. Berarti kata Zunan Al-Masri rahimahullah, yang kedua kalau kita seseorang yang mendapatkan surga adalah mujahadah, ya, bersungguh-sungguh yang tidak ada kelalaian. Yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah saya ngetes aja ibu masih perhatikan. Yang ketiga adalah muraqabatullah fi sirri wal alaniyah. Merasa terus diawasi Allah dalam sendiri maupun di keramaian. Muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, senantiasa diawasi oleh Allah dalam kesendirian saat kita sendiri Bu, ataupun di tengah keramaian. Bu, lebih berat menjaga iman saat sendiri atau di tengah keramaian? Tengah keramaian. Di tengah keramaian. Lebih berat jaga iman kita lagi sendirian atau di tengah keramaian? Di tengah keramaian. Nah, Di tengah. ibu mah di tengah keramaian. Saya sangat sendiri Bu. Saya sendiri lebih susah. Kalau di tengah keramaian kita nampakkan ketaatan gampang Bu, orang banyak yang lihat. Tapi kalau lagi sendiri itu pikiran-pikiran jahat itu bisa muncul. Iya, pikiran jahat bisa muncul.
Apalagi dengan era digital gadget, ya. Orang maksiat itu nggak usah keluar sekarang, di dalam kamar aja, pakai gadgetnya. Ada yang judol, ada yang mungkin melihat gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Mudah. Kalau lagi sendiri nggak ada siapa-siapa. Kalau lagi gini, masa ibu judol gini, lagi banyak orang, enggak, ya. Tapi kalau lagi sendiri atau ngomongin saudaranya, chattingan, WhatsAppan sama teman, atau segrupnya, tahu nggak ibu ini? Oh, ada gosip apa? Saling timpalin gitu. Nggak cukup pegel ya pakai voice note. Ih, kamu gimana? Nanti timpalin lagi voice note. Lagi sendiri itu Bu. Coba lagi rame gini, emang ada yang ngegibahin orang lagi begini nggak? Susah Bu. Ya. Malah lebih sulit menjaga keimanan itu saat kita sendiri. Maka orang yang senantiasa merasa diawasi Allah, baik dalam dia sendiri maupun di tengah keramaian, dia orang yang terjaga keimanannya dan akan mendapatkan surga Allah. Dia akan terjaga karena merasa Allah terus mengawasi. Mau ada CCTV, mau nggak ada orang, kamu ada yang lihat, masa bodoh, Allah pasti yang maha melihat. Makanya pernah ada tes ketauhidan ya oleh seorang guru kepada 3 muridnya, dikasih seekor ayam dan sebilah pisau masing-masing. Kata gurunya, kamu sembelih ayam ini di tempat yang gak ada seorang pun yang lihat kamu. Murid yang pertama lari ke bukit, masuk ke gua. Bismillah. Ada yang lihat. Murid yang kedua ke pantai, ujung pantai pokoknya, sepi. Bismillah. Murid yang ketiga ke gunung, ke gua. Gak jadi. Ke pantai, gak jadi. Udah pulang, kembali ke menemui gurunya. Kata gurunya, kamu yang pertama, murid yang pertama, di mana kamu sembelih? Aman guru, nggak ada yang lihat. Saya di dalam gua, sepi, nggak ada yang lihat. Ya, kamu murid yang kedua, di pantai sana ujung nggak ada. Kamu murid yang ketiga, kenapa kok masih hidup ayam? Iya guru, saya ke pantai, saya ke gunung, ke gua. Saya kira nggak ada yang lihat, tapi ada. Saya ke pantai, saya kira nggak ada, tapi ada. Memang gak ada orang nih, wahai guru, tapi mau dikemanakan Allah. Ya, akhirnya kata guru, kamu murid yang ketiga yang lulus. Ya, kamu yang ketiga yang lulus. Padahal gak ada siapa-siapa katanya. Cuman kata yang ketiga, ada Allah kan. Kan tadi tidak ada yang melihat. Kan seolah-olah Allah jadi gak melihat kalau begitu kan. Padahal ada yang melihat. Emang gak ada manusia, tapi ada yang melihat. Ya. Kalaupun disebut tidak ada manusia yang melihat, tetap saja Allah mau dikemanakan. Ya, murid yang ketiga lulus. Kata. Lalu yang jadi itu ya, merasa diawasi oleh Allah. Andaikan itu diterapkan oleh setiap kita, oleh setiap pemimpin, pejabat-pejabat kita, aman gak ada korupsi? Nggak ada. Nggak perlu CCTV itu. KPK, polisi, jaksa, pensiun lah semuanya. Kenapa? Orang merasa diawasi lah. Enggak, dia nggak harus ada CCTV, nggak ada. Ya, apapun dia merasa diawasi lah. Dia mau masukin tanda tangan, Allah maha lihat. Dia mau begini, Allah maha lihat. Dia mau berbuat ini, aman. Tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang tidak ada penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu. Ya. Makanya ada seorang di masa Ibrahim bin Adham, ya, seorang sufi saat itu ditanya, saya nih, kata muridnya, saya manusia normal lah, pengen sekali-kali maksiat saya. Iya normal Bu. Setiap kita pasti nggak berbuat dosa. Cuman ada dosa yang by accident, ada yang by design. Ada yang direncanakan, ada yang tidak. Mungkin kita berbuat dosanya nggak direncanakan Bu, tapi berbuat dosa. Itu yang disebut manusia itu tempat hilaf dan salah. Tapi kita tuh by accident lah, nggak direncanakan Bu. Tapi ada juga yang by design, memang mau direncanakan. Ntar malam saya mau merampok. Ya itu kita mungkin ya, insya Allah terlindungi dari itu. Tapi yang nggak terencana banyak Bu. Banyak di majelis ilmu seperti ini saja mungkin nggak berbuat salah kita.
Mungkin makanya penutup majlisnya itu doa kafaratul majlis. Di situ ada kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Habis ngaji aja minta ampun ke Allah. Apalagi kalau majlisnya ghibah. Ini majlis ilmu kita. Bisa tetap kafaratul majlis penutupnya. Habis sholat aja assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Itu habis sholat bu masih minta ampun kepada Allah. Karena ada dosa-dosa yang by accident kita nggak terasa bu, nggak terasa. Ya, ibu di belakang, ustadznya lama lagi malah udah pegel. Mungkin ibu tuh nggak direncanakan om, tapi kan salah. Ya. Aku udah duduk selonjor, aku udah duduk sila, aku udah duduk segala ibu. Tinggal berbaring aja belum. Ya. Kan bisa saja, Bu. Tapi maksud saya ada dosa yang ada sahabat ini murid ini mengatakan ke gurunya, saya tuh pengenlah normal, pengen berbuat maksiat, pengen merasakan. Nabi itu bukan merencanakan maksiat, tapi waktu itu belum jadi nabi ya, masih remaja. Cuman ingin beliau melihat pestanya orang-orang Quraisy. Pesta di situ ada Homer, ada judi, ada mabuk, ada joget-joget. Pengen aja Nabi itu. Kata temannya sesama penggembala kami, berangkat kamu Muhammad, kambingmu biar dititipin ke aku. Oh iya pengen. Mau turun dari bukit gitu ya, batu itu. Pengen lihat kekuatan. Sama Allah ditidurkan. Satu saat Nabi itu capek mau istirahat tuh di bawah pohon, ditidurkan sama bangun besok pagi, kan gak jadi ngelihatnya. Besok sengaja lagi, hari kedua pengen nyoba lagi, sama ditidurkan lagi. Dari situ Nabi sudah ada pesan, nggak mau lagi, karena memang itu bukan sesuatu yang berdiri. Beda sama kita, nanti malam mau maksiat tidur dulu gitu. Ya, buat persiapan katanya. Ada dangdut nanti malam. Nah, menyumbang lagu. Jadi persiapan dulu tidur. Ya. Yang kedua, apa kata Ibrahim bin Adam ke muridnya? Silakan kamu maksiat, boleh. Tapi kamu bisa melakukan 5 hal ini atau salah satu. Satu, silakan kamu maksiat tapi jangan di bumi Allah. Cari bumi lain selain bumi Allah. Bengong kan? Kata muridnya, bumi mana? Tempat saya berpijak pun kaki saya di bumi Allah. Ya. Yang kedua, silakan bermaksiat tapi jangan menggunakan fasilitas Allah. Enggak ada tangan oksigen semuanya dari. Yang ketiga, silakan maksiat kalau kamu yakin Allah nggak melihat. Yang keempat, silakan maksiat kalau kamu bisa menahan datangnya malaikat maut ketika kamu sudah tiba ajalnya dan kamu sudah maksiat. Lagi mabuk nih, tiba-tiba malaikat maut datang. Tar dulu dong Israel, tanggung sebotol lagi. Nah, silakan bos. Yang kelima, silakan kamu maksiat kalau kamu bisa keluar ketika Allah sudah melemparkanmu dari ke neraka, kamu bisa keluar. Akhirnya murid ini nggak mau masuk karena 5-5-nya nggak ada yang bisa. Maksudnya itu tips kita kalau mau maksiat, mikir jangan di bumi Allah, keluar cari bumi yang lain. Yang kedua, jangan menggunakan fasilitas Allah. Yang ketiga, silakan maksiat kalau merasa memang Allah tidak mengawasi. Silakan maksiat kalau malaikat maut bisa engkau negosiasi. Silakan maksiat kalau engkau bisa keluar dari neraka. Yang keempat, kata Zunnun al-Masri rahimahullah, orang mendapatkan surga adalah bintizoril mauti wa bitahrulilah. Dia menunggu kematian dengan mempersiapkan bekal. Jadi menunggu kematian dengan mempersiapkan. Bu, kita semua sudah punya nomor antrian? Sudah, cuma nggak tahu. Kita nggak seperti ngantri di rumah sakit, di bank, dikasih nomor, ada di layar, dipanggil nomor 5, nomor 6. Ya, antrian kematian kita sudah ada, kita semuanya sudah ada, cuman nggak tahu. Siapa antrian yang paling dulu sampai yang paling belakang di antara kita ini nggak tahu. Dan antrian itu nggak ngikut kepada tua atau muda. Random aja Allah acak. Ya, bisa duluan yang muda, bisa duluan yang tua, ataupun ya diacak aja. Sekarang yang tua dulu, besok yang muda, nanti muda dulu, besok diacak.
Tapi bukan kita sibuk memikirkan kapan ya aku mati, tapi sibuk mempersiapkan bekal. Nggak usah dipikirin Bu, mati juga nanti datang sendiri. Akan datang dengan sendiri. Cuman masalahnya dalam masa penantian kita ini, kita isi dengan apa gitu? Kita sudah isi dengan apa? Kita semuanya dalam masa penantian nih. Makanya menunggu kematian itu kayak kita dalam miniatur kita dalam hidup. Coba Bu, yang nunggu bis atau nunggu kereta, macam-macam kan mengisi waktunya. Ada yang rebah-rebah, ada yang main HP, ada yang ngobrol, ada yang cuma bengong, ada yang bolak-balik jalan-jalan. Coba yang nunggu kapan boarding, misalnya kalau naik pesawat, kapan kereta datang, macam-macam Bu, di terminal, di stasiun, di airport itu. Nah di situ sebenarnya sama dengan miniatur kita ketika kita menunggu kematian, kan macam-macam diisinya. Ada yang leha-leha, nyantai-nyantai, ada yang terlena dengan dunia, ada yang memang bersungguh-sungguh, ada yang berpikir ntar aja lah kalau udah tua, baru kemudian persiapan. Tua nggak nyampe, persiapan belum. Ya. Makanya kan Nabi ditanya siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah. Orang yang cerdas yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri. Nabi nggak nyebut orang yang paling cerdas yang IPK-nya 4, orang yang paling cerdas yang selalu ranking juara kelas, yang cerdas ini otaknya encer. Yang mereka yang aktarukum dzikrul lil maut wasti'dadan lahu, yang paling banyak dan paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Dan yang terakhir, yang kelima, Ibu-ibu, dengan apa seseorang masuk surga? Yang kelima adalah muhasabatun nafsi qabla an tuhasab. Rajin mengevaluasi diri, rajin mengevaluasi, menghisab dirinya sebelum nanti dihisab oleh Allah. Kita lebih sibuk menghisab diri Bu daripada menghisab orang lain. Maksudnya kita tuh kadang lebih sibuk ngurusin orang, ngitung amalnya, ngitung salahnya, tapi lupa tentang amal dan kesalahannya. Karena orang yang menghisab diri, dia selalu waspada. Kira-kira ibadah apa yang belum sempurna yang saya lakukan? Kira-kira dosa apa yang belum saya taubati? Kesalahan apa yang selalu saya lakukan? Terus dia evaluasi, dia yang hisab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak pernah bisa tidur kalau malam itu dia belum mengevaluasi apa yang dia sudah lakukan. Oh, saya punya salah sama saudara saya, dia datangi, saya minta maaf baru bisa tidur. Ya, oh saya belum melakukan ini, dia lakukan dulu ibadah itu baru dia bisa tidur. Sebelum nanti dihisab oleh Allah. Dan hisab Allah itu detail. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masuk surga tanpa hisab. Lanjutan dari ini. Ya. Supaya nanti akan ada gambaran. Ya. Ya, hisab Allah itu berat, panjang, ya, detail. Tidak ada yang terlewat sedikit pun yang Allah akan hisab dari kita. Maka untuk meringankannya, kita yang sejak sekarang mengevaluasi terus. Jadi sibuk menghitung, ya, amal dan kesalahan kita sendiri, bukan sibuk menghitung amal dan kesalahan orang lain. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah 5 perkara yang menyebabkan seseorang insyaallah masuk surga. Nanti kajian lanjutannya, serinya adalah berbahas tentang masuk surga tanpa hisab. Nanti akan ada lanjutan insyaallah. Itu saja ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sampai jam 11 ya. Nah, saya ada waktu kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau ada. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Saya silakan kembali kepada Ibu moderator. Silakan. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz yang begitu gamblang. Maka kami persilakan untuk ibu yang bertanya. Tapi satu pertanyaan ya Bu ya, karena waktunya sudah hampir menutup jam 11 siang. Kepada ibu yang bertanya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz, pada MC juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini sedikit saya mau bertanya Pak Ustadz. Musuh manusia adalah kan
dunia. Nah, akhir-akhir ini Pak, banyak manusia terutama para pengedar Pak Ustadz ya, dia mengejar dunia sampai luar biasa dan menumpuk harta di mana-mana. Nah, di sisi lain mereka sedang dicari, sedang mau diinterogasi, tapi beliau malah beribadah umroh Pak. Mungkin Pak Ustadz sudah mendengar, tidak perlu saya sebutkan. Mereka adalah pengede, mereka adalah sebenarnya panutan manusia, abdi negara, tapi beliau yang luar biasa harta ditumpuk. Di sisi lain mereka lagi dicari, lagi mau disidang, malah beliau adalah beribadah umroh. Nah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, bagaimana? Apakah dia langsung sadar mau beribadah, mau minta pengampunan di tanah suci? Nah, itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Mereka sedang dicari, sedang dikejar, sedang mau diadili, malah mereka perginya malah beribadah umroh Pak Ustadz. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana untuk akhiratnya nanti Pak Ustadz? Itu sangat luar biasa Pak Ustadz. Monas aja dikalahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Baik. Dalam konteks penilaian Allah, tentu itu hak prerogatif Allah. Saya tidak bisa melampaui. Husnuzannya begini. Entah beliau melaksanakan ibadah umroh memang sudah jadwalnya, memang sudah berangkat, sudah lama maksudnya dijadwalkan. Tapi qadarullah pas jadwal berangkat, pas memang ada kasusnya terbuka. Atau memang dadakan. Nah, itu niat dia yang tahu lah ya. Begitu dia tertangkap kasus atau apa terungkap, nah, dia berangkat umroh mendadak misalnya. Wallahu alam ya. Tapi setahu saya kan proses untuk visa dan lain sebagainya juga nggak bisa dadakan banget tuh. Kecuali memang bisa aja ya, di Indonesia nggak ada yang nggak bisa. Di Indonesia bisa aja. Duit yang berbicara. Nah, tetapi kita husnuzannya, kalau memang urusannya beliau bertaubat kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Ya, kemudian dia mengakui misal bertaubat. Tapi tentu urusan hak manusianya, memang hak apa hukumnya ya harus dituntaskan. Kan tidak lantas kemudian pulang umroh diumumkan karena si bersangkutan ini sudah pulang umroh dan umrohnya makbul, jadi kasusnya kita tutup ya, nggak bisa. Berarti dia harus menunaikan dan menjalani kasus hukumnya. Urusan dia dengan Allah itu antara dia dengan Allah. Kita nggak tahu. Mungkin saja Allah sudah menerima taubatnya, mungkin kita nggak tahu. Tapi hak-hak adami, karena ada hak-hak sesama manusia yang dia makan, hak-hak manusia yang dia selewengkan, nah itu harus dituntaskan melalui hukum yang berlaku. Gitu ya. Urusan dengan Allah, ya kita tidak tahu. Semoga memang diterima kan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan hukumnya ya dituntaskan. Karena itu berkaitan bukan dengan hak Allah. Kalau orang itu meninggalin sholat, ya itu hak Allah. Tapi kalau orang itu memakan harta orang lain, nah itu harus diselesaikan hak sesama manusia, ada hukumnya. Dia harus menyelesaikan itu. Gitu. Allah a'lam. Nanti emasnya berapa? 74 kilo. Lebih berat dari Monas ya. Nanti bareng-bareng kita ke sana. Mintalah 1-2 gram aja ya. Itu harta mereka, Ustaz, mohon maaf. Mungkin mereka buat nyumbang masjid atau mayasin atau apa itu. Misalkan nih, saya bukan musuh, harta-harta yang mereka peroleh dari yang dia terima tidak sesuai dengan apa kaidahnya, gimana Pak Ustaz? Apakah mereka tetap dapat pahala atau hanya numpang lewat aja Pak Ustaz? Iya, Nabi bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, maha suci, tidak menerima kecuali yang bersih dan suci. Kan begitu, itu kaidahnya kan? Iya. Maka kan nggak mungkin kita berwudu pakai air kencing. Jadi itu perumpamannya. Wudunya betul syariat, tapi air kencingnya kan najis. Tetap aja nggak sah gitu ya.
wudhunya jadi nggak sah, malah badan kita jadi bau gitu. Ya. Jadi berwudhu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Airnya suci, zatnya, dan dia mensucikan. Kita nggak boleh juga wudhu pakai air teh, air kopi. Dia suci tapi tidak mensucikan. Karena ibu orang kaya wudhunya pakai air susu, nggak sah karena tidak mensucikan, walaupun susu itu suci. Nah, kita bisa minum, gitu ya. Harus ya air yang suci mensucikan, air sumur, air hujan, ya, air laut, itu baru suci dan mensucikan, gitu. Nah, itu perumpamaannya seperti itu. Ya, apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, ya harus berasal dari sumber yang suci bersih. Ya, Allah, gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian materi pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Sebelum kita tutup, mohon Pak Ustadz membaca doa Pak Ustadz ya.